CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Kelas 317 Pancen Gamblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adin Susana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung, kelas 317 Tetap Gamblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Septriana Widikawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung, kelas 317 Lalu Gamblang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dewi, Bu Riri? Alhamdulillah sehat. Lalu bagaimana? Ya, semoga juga. Nah, Dewi, Bu Riri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Dewi ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan amati dan nilainya sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimal potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan dikembangkan secara spesifik yang ingin disupervisi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang spesifik yang dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sangat bagus sekali Bu Dewi. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir Bu Dewi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dewi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya Bu ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, baik. Berarti indikator yang Ibu Dewi inginkan yaitu supaya coachee bisa menemukan solusi dalam mengatasi permasalahannya. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya Bu Dewi. Demikian dulu ya Bu Dewi.
prasupervisinya kali ini. Silahkan Ibu Dewi melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Silahkan Ibu melaksanakan coaching. Nanti disambung lagi ya Bu Dewi. Terima kasih. Sama-sama Bu Nurul. Ya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Dewi, dan selamat sore juga untuk Bu Dewi. Alhamdulillah baik juga Bu ya. Terima kasih Bu Ririn sudah mau datang sore ini untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Tidak lama Bu, sekitar 10-15 menit saja nggih. Iya, Bu. Semoga bulan kita hari ini bisa memberi manfaat untuk kita nggih. Amin. Oh ya Bu Ririn, apa ini yang akan kita obrolkan hari ini nggih? Iya Bu Dewi, sebenarnya hari ini saya ingin banyak cerita kepada Bu Dewi, tentunya berkaitan dengan pembelajaran yang terjadi di kelas saya, seperti itu Bu Dewi. Apa itu Bu? Kalau boleh saya tahu, saya jadi penasaran nih. Iya Bu Dewi, seperti ini Bu, sekitar 2 minggu ini saya menerima murid baru Bu. Jadi murid baru itu berasal dari kabupaten lain. Dalam hal ini kasusnya murid saya ini, sebut saja Ananda Akbar ini, sudah vakum dari sekolah lama itu kurang lebih selama 3 bulan Bu Dewi, seperti itu. Maksudnya itu vakum bagaimana nih Bu Ririn? Tidak sekolah ataupun bagaimana ya? Iya Bu, jadi seperti ini Bu, Ananda Akbar itu di kabupaten lain, kabupaten tetangganya Tulungagung itu diasuh oleh neneknya. Jadi Ananda Akbar ini tinggal bersama neneknya. Sedangkan orang tua dari Ananda Akbar ini mencari nafkah di pulau lain Bu, jadi di Pulau Kalimantan. Tetapi sekarang keluarga dari Ananda Akbar ini sudah pindah ke Tulungagung. Oh begitu nggak? Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang Bu Ririn harapkan? Baik Bu Dewi, dari percakapan kita hari ini begini Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, karena saya merasa bagaimana ya, saya merasa Ananda Akbar ini termasuk salah satu murid yang istimewa, mungkin seperti itu Bu Dewi. Dari pengalaman Bu Ririn selama menjadi guru, bagaimana murid yang ideal menurut Bu Ririn itu ya? Iya Bu Dewi, menurut saya murid ideal atau yang bagus itu adalah murid yang mempunyai sikap atau karakter yang baik Bu Dewi. Seperti contoh sederhana di mana dia bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, dia bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di kelasnya, terus bisa melaksanakan kesepakatan kelas sesuai dengan kesadarannya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Dewi contoh sederhananya. Itu berarti yang berprofil pelajar Pancasila ya Bu? Iya Bu Dewi, betul sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Karena saya merasa bagaimana untuk zaman sekarang itu yang sangat diutamakan pendidikan karakter itu sangat penting Bu Dewi. Tetapi juga tidak berarti mengesampingkan kemampuan akademik siswa kita. Semuanya penting, kedua-duanya penting, tapi alangkah baiknya bisa berjalan beriringan, berkembang seiring dan sejalan, seperti itu. Benar sekali Bu Ririn, karena di era sekarang ini di era modern ini dengan banyaknya media ataupun budaya yang asing yang masuk, kita sebagai guru itu harus patut ya untuk menuntut murid-murid kita agar berkarakter profil pelajar Pancasila. Kalau dari penjelasan Bu Ririn tadi, Ananda Akbar itu kira-kira pada skala berapa ya Bu? Dari angka 1 sampai 10? Iya Bu Dewi, menurut saya kira-kira itu masih berapa ya? Dalam skala 6 Bu. Karena itu tadi dia sempat tidak bersekolah kurang lebih selama 3 bulan. Jadi menurut saya kurang mendapat perhatian juga dari lingkungan sekitarnya, seperti itu Bu. Kira-kira nanti untuk harapan kedepannya setelah Bu Ririn melakukan perencanaan perbaikan Bu Ririn ini dari Ananda Akbar itu meningkat pada skala berapa? Kalau menurut saya skala 8 Bu.
itu sudah luar biasa agar Ananda Akbar ini bisa seperti pada posisi teman-temannya yang lain di kelas seperti itu Dewi. Iya Bu Lilin ya. Semoga kita nanti bisa bersama-sama mencari solusi ya supaya Ananda Akbar bisa mendapat perbaikan dalam hal yang positif dari usaha yang akan Bu Lilin lakukan. Kira-kira apa penyebab dari perilaku Ananda Akbar itu ya? Menurut saya penyebabnya seperti ini Bu Dewi. Yang pertama karena kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar. Terus penyebab lain karena dia itu tinggal bersama neneknya Bu. Jadi kemungkinan bagaimana ya, seorang nenek itu cenderung menuruti semua apa yang diminta oleh cucunya. Sehingga dari segi sikap akhirnya kurang bisa disejajarkan dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu Bu Dewi. Selama mengalami kondisi ini, apakah Bu Lilin sudah menjalin komunikasi ataupun kolaborasi dengan orang tua dari Ananda Akbar itu? Jadi sejak pindah ke Tulungagung, saya sudah menjalin komunikasi dengan wali murid, terutama dengan ibunya Ananda Akbar, walaupun itu masih sebatas WA. Jadi dari WA itu saya bercerita tentang bagaimana keadaan dan perkembangan Ananda Akbar di sekolah. Jadi kalau di sekolah Ananda Akbar itu seperti itu loh Bunda, seperti ini. Jadi saya sering sharing seperti itu Bu. Alangkah baiknya kalau kita bekerja sama untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang ini Bunda, seperti itu biasanya saya Bu. Tapi bagaimana ya Bu? Tentunya banyak kendala juga. Bagaimanapun juga bukan proses yang tidak mudah menurut saya. Komunikasi itu bagus ya Bu Lilin. Iya. Kalau di sekolah, kegiatan apa yang membuat Ananda Akbar itu sangat senang? Murid saya ini sangat senang bergerak. Jadi kalau ada kegiatan di luar kelas dalam bentuk apapun, dia itu sangat bagaimana ya? Sangat senang dan bersemangat seperti itu Bu Dewi. Berarti anaknya ini aktif ya? Betul sekali Bu. Saya berharap bisa mengalihkan energi yang berlebih itu ke hal-hal lain yang lebih positif. Mungkin dialihkan untuk kegiatan olahraga seperti itu Bu Dewi. Ini bagus Bu. Oh iya, setelah kita bisa mengintegrasi ya masalah dari Bu Lilin tadi, apa ada solusi yang akan Bu Lilin terapkan untuk masalah ini? Karena menurut saya dari segi materi pembelajaran Ananda Akbar ini tertinggal dengan teman-temannya ya Bu. Mungkin saya akan mengusulkan memberi pendapat kepada orang tua Ananda Akbar itu untuk les membaca Calistung seperti itu. Karena bagaimana ya, untuk Calistung merupakan fondasi utama ya di kelas 1 untuk menuju yang lebih kuat ke kelas-kelas berikutnya seperti itu. Jadi untuk kedepannya kita bisa memaksimalkan kemampuan itu kalau dinilai masih kurang, agar Ananda tidak mengalami ketertinggalan materi dan bisa lebih memahami pembelajaran seperti teman-temannya yang lain. Untuk komunikasi dengan orang tua, saya masih lakukan dengan via WA karena orang tua Ananda Akbar ini juga bekerja setiap hari dan bisa baru pulang pada sore harinya. Seperti itu Bu Dewi. Kira-kira kapan untuk bisa melaksanakan rencana itu gitu? Kira-kira besok ya Bu, kebetulan besok adalah hari Minggu, kita libur, orang tua dari Ananda Akbar ini juga tidak bekerja. Saya akan menemui orang tua dari Ananda Akbar untuk membicarakan masalah ini lebih detail dan serius tentang ketertinggalan materi Ananda Akbar tadi. Ini Bu Lilin ya, menurut saya itu lebih cepat lebih bagus ya, agar masalah akan lebih cepat teratasi. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang bisa Bu Lilin simpulkan ya? Menurut saya yang bisa dapat saya simpulkan hari ini, untuk menyelesaikan masalah itu kita tidak bisa sendirian. Harus menjalin kolaborasi baik itu dengan wali murid, dengan kepala sekolah yang ada di lembaga, dan juga rekan sejawat Bu, untuk bisa memaksimalkan pembelajaran yang ada di sekolah. Benar sekali Bu Lilin ya. Saya juga ikut senang karena Bu Lilin sudah menemukan rencana solusi dari masalah yang dihadapi ya.
Bagaimana kalau minggu depan kita bertemu lagi ngobrol-ngobrol lagi Ibu Ririn? Iya Bu Dewi, insya Allah minggu depan berarti kan saya sudah setelah saya bisa bertemu dengan orang tua dari Ananda Akbar ya Bu, saya akan bercerita lebih lanjut dengan Ibu Dewi. Ya, insya Allah nih Bu Ririn, Iya. sehat. Alhamdulillah Bu Ririn, hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol meskipun tidak terlalu lama, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Bu Dewi karena telah berkenan mendengarkan cerita saya hari ini Bu Dewi. Sama-sama Bu Ririn, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Dewi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Iya, tadi Bu Dewi sudah melakukan coaching ya sama. Nah, sebelum depan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ini pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ibu coaching ini ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan anak kita, Ya. menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sehingga anak tersebut kemudian itu bisa menggali coaching untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya. Oke Bu Dewi, menurut saya sebagai observer yang Ibu tadi proses coaching yang dilakukan Bu Dewi sama Bu Ririn sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Dewi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ririn sehingga Bu Ririn bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu Dewi, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Dewi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Iya. Nah itu ya Bu Dewi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.